Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kami akan menjelaskan salah satu modul pedagogik yang harus teman-teman kuasai agar bisa lulus P3K tahun ini, yakni tentang landasan pendidikan. Indikator dari modul ini teman-teman, setelah mempelajari modul 2 tentang landasan pendidikan, teman-teman atau pendidik diharapkan mampu 1. Mengetahui konsep landasan pendidikan, kemudian mengetahui jenis-jenis landasan pendidikan, mengetahui implikasi landasan-landasan pendidikan dalam praktik pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan? Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Mengacu pada arti kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa landasan merupakan suatu dasar pijakan atau fondasi tempat berdirinya sesuatu. Berarti, landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak atau dasar atau acuan atau tumpuan dalam praktik pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan. Ada 6, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan historis, dan landasan religius. Nah, teman-teman diharapkan dapat mengetahui keenam landasan ini serta bagaimana implikasinya dalam praktik pendidikan. Yang pertama tentang landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Ada banyak filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, seperti esensialisme, behaviorisme, perennialisme, progresivisme, rekonstruktivisme, dan humanisme. Nah, teman-teman, namun yang kita gunakan di Indonesia adalah landasan filosofis. Landasan filosofis kita adalah Pancasila. Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia Indonesia yang ideal, yaitu manusia yang seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila. Manusia ideal adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi teman-teman, intinya adalah landasan filosofis yang kita pakai di Indonesia adalah Pancasila. Ini sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang ideal atau manusia yang seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila. Terus, bagaimana implikasi landasan filosofis dalam praktik pendidikan? Nah, teman-teman, implikasi pelaksanaan pendidikan dari pandangan filosofis ini lebih mengarah kepada pemilihan kurikulum. Untuk mencapai tujuan pendidikan bangsa Indonesia yang terdapat dari pandangan filosofis Pancasila adalah tentu mengarah kepada pemilihan kurikulum. Apakah kurikulum yang selama ini kita gunakan sudah benar atau tidak atau masih perlu diperbarui. Kemudian, penggunaan metode, pendekatan dan model pembelajaran dan peranan antara pendidik juga peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan di lapangan. Next, landasan yuridis. Landasan yuridis Bapak Ibu, landasan adalah acuan atau patokan atau tumpuan, sedangkan yuridis adalah tentang aturan, peraturan, perundang-undangan.
Nah, mari kita lihat. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan sebagainya. Jadi teman-teman, landasan yuridis adalah konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu contoh dari landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi intinya adalah landasan yuridis adalah konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak ke sistem pendidikan di Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu menemukan soal panjang sekali soalnya karena ini menyangkut literasi, kemudian dalam soal tersebut ada undang-undangnya dan maksud soal tersebut adalah bentuk implikasi dari peraturan perundang-undangan dasar adalah seperti apa? A. Yuridis, B. Empiris, C. Psikologis, D. Sosiologis. Maka teman-teman langsung tahu bahwa ini adalah landasan yuridis karena ada undang-undang sebagai kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membaca soal yang panjang itu. Langsung saja cari kata kuncinya. Implikasi dalam yuridis, landasan yuridis dalam praktik pendidikan. Nah, ini adalah ketika pemerintah telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dalam praktik pendidikan. Sebuah pendidikan dapat berjalan lancar apabila segala aspek menyangkut pendidikan itu terpenuhi, dari segi pendanaan, fasilitas tempat belajar, guru, atau dosen pemberi materi, dan juga buku penunjang pendidikan tersebut. Bila salah satu aspek ada yang tertinggal, maka dapat dipastikan proses belajar tidak dapat berjalan seimbang. Nah, Bapak Ibu, contohnya adalah dalam amandemen Undang-Undang RI 1945 pasal 31 ayat 4 dikatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendapatan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Karena sekarang undang-undang tersebut telah diterapkan, maka itu salah satu bentuk dari implikasi landasan yuridis dalam praktik pendidikan. Artinya, apa ya undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah ini benar-benar diterapkan dalam masyarakat. Itulah bentuk implikasi dari landasan yuridis dalam praktik pendidikan. Next, landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan. Proses kegiatan pendidikan melibatkan kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Landasan psikologi dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Nah, bagaimana bentuk implikasi landasan psikologis dalam praktik pendidikan? Nah, Bapak Ibu adalah salah satunya adalah dapat dilihat dari layanan pendidikan terhadap anak dibuat bertingkat berdasarkan perkembangan individu yang bertahap, baik perkembangan biologis, kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang pada setiap perkembangannya, setiap individu memiliki tugas-tugas yang harus diselesaikannya. Nah, contoh realnya dari hal tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan Indonesia yang berjenjang. Di Indonesia terdapat pendidikan anak, PAUD, kemudian ada TK di bawah 6 tahun, kemudian ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta merupakan program pendidikan yang dihasilkan berdasarkan perkembangan peserta didik yang beragam. Jadi itu adalah bentuk implikasi dari landasan psikologis.
yakni penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berjenjang. Kenapa Bapak Ibu? Jadi contoh kecilnya misalnya Bapak Ibu. Jadi anak TK atau anak PAUD Bapak Ibu tidak boleh langsung diajari untuk berhitung, membaca, perkalian, pembagian dan sebagainya. Kenapa? Karena pada usia tersebut anak tersebut harus bermain-main dengan teman sebayanya. Karena ketika kita mengajarkan berhitung, kemudian perkalian, pembagian, membaca dan sebagainya itu dapat merusak psikologisnya atau kejiwaan dari anak tersebut dapat terpengaruhi. Oleh karena itu pentingnya landasan psikologis dalam praktik pendidikan. Next, landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut yang akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Implikasi landasan sosiologis dalam praktik pendidikan Bapak Ibu bisa lihat dalam lingkungan keluarga ini tercermin dengan adanya praktik pola asuh yang turun-temurun dalam keluarga. Contohnya, orang tua rela berkorban membiayai pendidikan anak-anaknya agar status sosial anak meningkat. Kemudian dalam lingkup sekolah Bapak Ibu, ini terlihat melalui adanya badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena segala sesuatu yang melibatkan masyarakat, itulah disebut dengan landasan sosiologis. Termasuk wakil-wakil orang tua siswa, kemudian contoh pembentukan komite sekolah, mengundang narasumber ke sekolah dan dari tokoh-tokoh penting di masyarakat. Kemudian di dalam masyarakat, implikasi landasan sosiologis ini tercermin dengan adanya proses interaksi antar individu maupun kelompok dan sosialisasi. Nah, interaksi ini menghasilkan budaya, adat, dan norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma susila dan asusila. Nah, contoh real implikasi sosiologi dalam pendidikan masyarakat Indonesia adalah terdapat mata pelajaran bermuatan lokal atau mulok di masing-masing daerah sebagai bentuk upaya melestarikan budaya. Next, Bapak Ibu, landasan historis. Historis adalah sejarah, jadi landasan historis atau sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Saya ulangi sekali bahwa landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan nasional di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Dengan kata lain, tinjauan landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan di Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Nah, bagaimana bentuk implikasi landasan historis dalam praktik pendidikan? Nah, Bapak Ibu, ini yang sering kita lakukan tiap hari, pelaksanaan upacara bendera dan hari peringatan Hari Besar Nasional. Kemudian pembelajaran sejarah melalui mata pelajaran sejarah dan IPS, kemudian diajarkan lagu-lagu nasional untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa. Next, landasan religius. Landasan religius adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Landasan religius ilmu pendidikan bertolak dari hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia sebagai kesatuan badan dan rohani, manusia sebagai makhluk individu, dan manusia sebagai makhluk sosial.
Dalam landasan religius, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dibina karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Nah, bagaimana bentuk implikasi landasan religius dalam praktik pendidikan, Bapak Ibu? Ini terlihat dari tercermin melalui tugas utama guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Kegiatan mendidik bagi guru merupakan bagian dari ibadah, karena mendidik merupakan kegiatan pengabdian yang secara tidak langsung tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapan landasan religius di sekolah adalah pemberian mata pelajaran wajib untuk pendidikan agama. Guru memberikan pengetahuan agama kepada peserta didiknya sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Kemudian guru mengajarkan hal-hal baik seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian mengarahkan peserta didik untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti melaksanakan ibadah bersama atau berjamaah di sekolah dan melaksanakan nilai-nilai religius di sekolah dalam pendidikan karakter dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu, segala hal yang berhubungan dengan agama atau ibadah itu merupakan bentuk implikasi landasan religius dalam praktik pendidikan. Oke, jelas ya Bapak Ibu, jadi ada 6 landasan yang harus Bapak Ibu ketahui serta bagaimana implikasinya dalam praktik pendidikan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di Indonesia terdapat pendidikan untuk anak usia dini atau PAUD. Pendidikan untuk usia di bawah 6 tahun yang dinamakan TK, Taman Kanak-Kanak, pendidikan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama, SMP, SMA, dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Merupakan program pendidikan yang dihasilkan berdasarkan perkembangan peserta didik yang beragam. Penyelenggaraan pendidikan Indonesia yang berjenjang tersebut termasuk dalam landasan pendidikan A. Filosofis, B. Historis, C. Sosiologis, D. Psikologis, dan E. Religius. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tadi lihat di slide yang saya jelaskan tadi, maka jelas jawaban yang benar adalah psikologis. Nah, contohnya adalah yang tadi, anak SD Bapak Ibu tidak mungkin diajarkan untuk diajarkan aljabar atau diajarkan untuk fisika, kimia, biologi karena pada tahap itu anak SD itu tidak mampu untuk mencerna pelajaran yang tingkatannya lebih susah. Itulah salah satu bentuk implikasi dari landasan psikologis. Dibuat tahapan anak sekolah berjenjang dari SD, SMP, SMA, dan materi pelajaran yang diberikan itu sesuai dengan kadarnya Bapak Ibu. Oke, next, contoh soal yang kedua Bapak Ibu, seperti ini. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak undang-undang di Indonesia yang mengatur masalah pendidikan, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42 yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan, yang menjelaskan bahwa pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, secara jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penerapan undang-undang tersebut dalam praktik pendidikan termasuk dalam landasan A. Filosofis, B. Historis, C. Sosiologis, D. Psikologis, dan E. Yuris. Bapak Ibu, kata kuncinya adalah dalam soal ini adalah dibahas tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Artinya undang-undang yang dibahas. Maka jelas jawaban yang benar adalah landasan yuridis. Nah, itu merupakan salah satu trik Bapak Ibu ketika menemukan soal yang panjang sekali karena sekarang rata-rata soal lebih ke literasi, maka Bapak Ibu cari kata kuncinya. Seperti di soal ini, kata kuncinya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, Bapak Ibu ketika tahu yang dibahas tentang undang-undang berarti itu adalah landasan yuridis. Oke, baik Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu ini dapat bermanfaat dan semoga berkah juga bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.